Oke, baik. Sekali lagi silakan diaktifkan kameranya teman-teman ya yang sudah bergabung dan izin menyapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Wayan Darsana dan teman-teman dari DPW Bali. Selamat malam Pak Swastiastu. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Selamat Wah, malam, Bapak, Ibu, peserta webinar. baik. Suara Suara saya dengan jelas ya Pak Wayan. terdengar suara saya. Suara saya. Jelas, Pak, jelas. Ya. Oke, terima kasih. Baik Pak Wayan. Pak Wayan Darsana sudah saya jadikan co-host Pak. Oke, siap. Pak Wayan mohon izin untuk yang share screen dari Bapak ya. Iya, iya, Pak. Saya akan sampaikan jadwal dulu, Pak. Siap, baik, baik Pak, baik. Teman-teman, untuk acara rapat pada malam hari ini, yakni rapat untuk persiapan webinar 24 Maret 2024, nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Wayan Darsana ya. Nanti akan kami publikasikan perihal apa ini teknis pelaksanaannya mulai dari jadwal, kemudian proses verifikasi dan juga daftar peserta ya yang sudah masuk ke kami. Nanti akan kami publish. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah mendaftar akan tetapi namanya belum masuk ke dalam daftar peserta, bisa langsung japri ya atau direct message secara langsung kepada kami selaku panitia. Baik, selamat malam, Bapak, Ibu. Izin, Pak Fuad, mungkin saya mulai ya. Iya, baik, silakan Pak Wayan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Swastiastu. Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Wayan Darsana. Saya panitia webinar update keperawatan kegawat daruratan. Saya juga ketua Pusbang Diklat DPW PPNI Bali yang menyelenggarakan kegiatan webinar ini dibantu oleh Pak Fuad Mubarak. Jadi pada kesempatan ini sudah disampaikan oleh Pak Fuad terkait dengan apa yang akan kita diskusikan. Namun pertama-tama mari kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita selalu diberikan kesehatan. Dan kami dari Pusbang Diklat PPNI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta yang sudah mendaftar mengikuti webinar
yang kita selenggarakan. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu tetap mengikuti webinar-webinar yang kami laksanakan. Nah, sesuai dengan regulasi, kalau kita lihat Undang-Undang 17 tentang kesehatan, memang pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi itu wajib dilakukan oleh badan diklat yang sudah terakreditasi. Dan kemudian perlu dipahami juga sebelum saya share terkait jadwal bahwa SKP sekarang ini hanya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tidak ada lagi SKP yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, Bapak Ibu, biar tidak salah nanti. Nah, kegiatan webinar ini sudah terdaftar dan terakreditasi di Kementerian Kesehatan yang dibuktikan bahwa webinar ini sudah ada di Pelataran Sehat. Sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan, memang setiap kegiatan peningkatan kompetensi itu wajib memang harus terdaftar di Pelataran Sehat dan setiap peserta pelatihan, webinar, dan sebagainya wajib itu mendaftar atau meregistrasi di Pelataran Sehat. Mungkin itu pembukaan dari saya, Bapak Ibu. Saya akan sampaikan sekarang, mohon maaf kamera saya bermasalah, kok nggak bisa nih kamera saya terbuka. Jadi akan saya sampaikan jadwal Bapak Ibu yang perlu dipahami dan diketahui bersama. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kami harapkan untuk hadir di ruang Zoom sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Apakah share screen saya terlihat ya? Ya, Terlihat, Pak. Baik. Lihat, Pak. Jadi kegiatan karena ini saya lihat total peserta yang sudah registrasi ke kami sebanyak 405 orang, itu berasal dari Indonesia. Waktu kegiatan waktunya adalah waktu Indonesia Barat ya, Bapak ya. Karena bisa di-mute ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, ini jadwal kita, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal ini memang menjadi salah satu persyaratan yang kita store atau dalam meregistrasikan webinar ini. Karena dalam meregistrasikan webinar ini Kementerian Kesehatan ada beberapa syarat yang harus kita setorkan. Salah satunya adalah jadwal kegiatan. Nah, karena ini jadwal kegiatan dilaksanakan oleh PPNI, dan saya tegaskan bahwa SKP ini adalah SKP Kementerian Kesehatan, bukan SKP PPNI ya Bapak Ibu. Jadi SKP ini bisa digunakan oleh semua profesi. Nah, kegiatan ini saya harapkan Bapak Ibu sudah mulai masuk di jam 7.30. Karena di sana akan ada verifikasi peserta dan pembagian link absensi pagi. Kemudian dilanjutkan, kemudian peserta masuk ke acara mulai link yang sudah dibagikan. Jadi kami harapkan bahwa semua peserta itu sudah masuk WAG, karena link Zoom akan kami share melalui WAG. Nah, kemudian jam 8 sampai 30, ini adalah seremonial yang kami laksanakan hanya 30 menit Bapak Ibu, sesuai dengan acara-acara kegiatan resmi. Tentu ada seremonialnya, mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, PPNI, pembacaan doa, dan laporan-laporan, sampai nanti jam 8.30. Nah, kemudian penyampaian materi itu akan dimulai, karena kita ini ada 3 pemateri. Jadi kita tidak panelkan ya Bapak Ibu ya, setiap satu materi itu selesaikan langsung dengan sesi tanya jawabnya. Jadi itu dari pemaparan materi pertama hampir itu 1 jam ya, 60 menit. Kemudian dilakukan dengan sesi tanya jawab 15 menit. Kemudian baru akan dilanjutkan ke pemateri kedua 60 menit juga. Materi silakan dibaca, saya tidak sampaikan. Dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab juga. Kemudian berlanjut ke penyampaian materi ketiga
sama juga 60 menit dan kemudian sesi saya jawab 15 menit. Nah, kemudian kegiatan ini akan berakhir pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Nanti di sana setelah pemateri ketiga atau setelah sesi tanya jawab pada materi yang ketiga akan diadakan closing ceremony. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan jadwal. Mohon nanti Bapak Ibu bisa mengikuti tahapan karena nanti absensi sangat kami pentingkan sebagai laporan kegiatan ini dalam rangka nanti penerbitan sertifikat. Seperti itu. Nah, mungkin itu terkait dengan jadwal Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya perlu menyampaikan apakah Bapak Ibu yang sudah ada di link Zoom ini semuanya sudah melakukan pendaftaran di pelataran sehat? Ya, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah dapat link. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Syukurlah. Pak. Sudah, tapi belum Verifikasi, Pak. Ya, Iya, baik. Jadi verifikasi. untuk verifikasi ini sudah kami laksanakan berproses Bapak Ibu, baru ada sekitar 74 orang yang sudah diverifikasi. Silakan dicek kembali emailnya. Kalau sudah ada email masuk untuk sudah dilakukan verifikasi, silakan nanti berproses seperti itu. Ya, saya lanjutkan ya Pak Fuad terkait dengan proses di pelataran sehat ya. Baik, silakan Atau Pak. Pak. Baik. Saya yakin Bapak Ibu sebagian sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan akun pelataran sehat, tapi saya juga mungkin mengira ada beberapa yang belum pernah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui pelataran sehat. Izin saya berbagi terkait dengan bagaimana caranya kita setelah dilakukan verifikasi, langkah-langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan. Sebentar, saya... Oke. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat. Oke, saya tidak melalui proses awal masuknya ya. Ini akun yang saya miliki sebagai contoh saja. Ini sudah ada 79 peserta yang terdaftar, sudah diverifikasi. Jadi kalau sudah ada dilanjutkan, ini adalah menunjukkan Bapak Ibu sudah diverifikasi ya. Ya, jadi silakan diklik saja. Oke. Nah, akan mulai nih Bapak Ibu menyelesaikan pembelajaran dengan mulai melakukan evaluasi. Kebetulan sih kemarin saya sudah klik ya. Ini sudah ada 100% di sini. 10%. Jadi kalau sudah menyelesaikan pembelajaran ini adalah sudah 100%, berarti sudah lulus. Nah, harapannya adalah nanti setelah kegiatan ini dilakukan atau webinar tanggal 24, silakan mulai mengisi ya Bapak Ibu ya. Jangan mulai sekarang nih mengisi. Ini anggap sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya, karena mengisinya juga tidak lama ya. Jadi dilanjutkan saja mengisi evaluasi Bapak Ibu, ini seluruhnya diisi semuanya ya. Boleh saya contohkan ya Pak Fuad? Boleh Pak Wayan. Dan ini memang saya tegaskan adalah sebagai contoh, jangan sekarang diselesaikan Bapak Ibu ya, nanti dievaluasi oleh admin di kementerian, nanti enggak terbit Bapak Ibu. Kok kegiatan tanggal 24, ini 20, tanggal 20 udah selesai nih ya, gitu kan. Ini saya contoh, saya sudah apa namanya, sudah izin untuk memberikan contoh kepada peserta gitu. Ini evaluasi pembelajaran Bapak Ibu, ini ada rentang nilai 1 sampai 5. Ya, saya mohon Bapak Ibu berikan kami nilai 5 ya, minimal 4 lah gitu sebagai evaluasi. Karena nanti biar kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ke depannya juga bisa berjalan dengan lancar. Oke. Contoh misalnya klik 5, oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu. Oke. Terus ya saya contohkan ya, 5 klik selanjutnya. Ini ada 14 evaluasi Bapak Ibu yang harus diisi ya. Jangan sampai tidak diisi nih. Ya.
di kanan, di pojok kanan layar ini ada nomor soal sampai 14. Jadi ke-14-nya diisi. Oke, saya percepat saja. Oke. Oke. Ya, sambil menunggu kalau ada gangguan sinyal mungkin agak lama. Oke. Itu caranya. Nah, Bapak Ibu perlu juga dilihat ya, Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya. Saya ingatkan adalah pembelajaran sebelumnya harus diselesaikan dulu, gitu kan? Apalagi pelaksanaannya sudah berlangsung tanggalnya. Jadi pelaksanaan yang sudah lewat tanggal 24 nanti, mohon itu diselesaikan. Oke, kita isi sampai ke 14. Oke. Nah, jadi ini evaluasi pembelajaran sudah dilakukan. Nah, ini belum selesai Bapak Ibu ya, karena progresnya masih 10%. Ini nggak usah dilihat, kita klik lagi selanjutnya. Oke, akan ada evaluasi fasilitator, tadi materi. Ini sudah naik ya, 20% Bapak Ibu yang pojok kanan. Ini tetap evaluasinya ada 14. Diisi saja. Oke. Ini nanti direkod. Kalau lupa nanti silakan nanti rekamannya dilihat. Saya rasa sih pasti paham semuanya. Saya yakin karena ini cukup mudah. Hanya mengisi nilai rentang dari 1 sampai 5. Jadi pilihannya dari sangat tidak setuju sampai setuju. Oke, klik kembali ke halaman depan kuesioner. Oke. Ini sebentar kok hilang ya. Oke. Ini masih progresnya 30% ya Bapak Ibu karena ini ada selanjutnya ya. Jadi diklik. Ini kalau lihat jawaban berarti akan melihat apa yang Ibu centang tadi. Kita lanjut saja ke selanjutnya. Karena tadi ada evaluasi modul, evaluasi fasilitator, dan ini ada pembelajaran. Oke, selanjutnya klik. Oke, silakan mulai klik mengisi evaluasi karena ini sudah naik 40% ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Ini memang prosesnya seperti ini ya Bapak Ibu yang harus dilalui. Kalau pelatihan-pelatihan yang lain itu ada pretest post-testnya Bapak Ibu. Ada beberapa kegiatan yang harus diisi. Kalau webinar sih sebagian besar cuma pengisi mengisi evaluasi saja. Tanpa ada pretest dan post-test. Biasanya kalau pelatihan itu isi pretest post-test dan ada berapa tugas yang harus diisi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan sudah memahami hal tersebut dan ini menjadi pembelajaran juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti webinar dengan pendaftaran di akun pelataran sehat. Karena sekarang kita dituntut memang harus memahami ya aplikasi-aplikasi. Baik, kita kirim. Oke, kembali ya ke halaman depan kuesioner. Oke, kita klik selanjutnya lagi. Karena ini kalau 100% baru selesai Bapak Ibu. Oke, ini baru 50% ya. Kita baru setengah jalan. Saya percepat saja. Oke, diisi lagi. Mungkin bisa dihitung Pak Puan berapa lama selesai ngisi pas evaluasi ini. Kira-kira selesai enggak dalam waktu 15 menit atau 30 menit? Kalau tidak ada kendala sinyal dan lain sebagainya, selesai Pak Cepat ya Wayan. Pak ya. Iya.
Nah, Terus isi terus jawab evaluasi nggak usah, nggak, isi evaluasi nggak usah mikir ya Pak ya. ya. Mungkin yang Yang jawab penting prosesnya yang rada lama, Pak Wayan. ya, silakan. Pasti kita akan apa namanya, memberikan yang terbaik. Harapannya adalah nilainya adalah 5 ya. Oke, ini syukur sinyal saya bagus ya. Jadi lumayan cepat. Oke. Oke. Baik, kembali ke halaman depan kuesioner, diklik. Nah, kemudian klik selanjutnya. Oke, baru naik ke 60% ya. Nah, ini adalah pembelajaran ya. Jadi pembelajaran ini juga dilakukan evaluasi untuk melihat materinya. Bapak Ibu bisa klik ini ya, materinya ya. Saya tidak akan klik materi ya, biar untuk mempercepat nanti prosesnya ini. Untuk melihat materi, silakan klik di link materi ini. Kita baru 70%. Oke. Nah, diisi terus lagi seperti tadi. Oke, kembali masuk ke halaman depan kuesioner. Oke, selanjutnya. Oke, mulai ini lagi 2 ya. Dari dua evaluasi kalau nggak salah. Oke, lanjut. Oke, ini lagi 1 ya kalau nggak salah. Ini 90% nih. Oke, ini evaluasi penyelenggara terakhir. Oke, oke, lagi 1 nih kayaknya nih, Bro. Oke, ini 100% sudah ya. Tinggal sekarang mengisi ulasan Bapak Ibu. Ya, mengisi ulasan ini juga harus diisi. Wajib mengisi. Kami harapkan bintang 5 ya Bapak Ibu ya. Webinar sangat bermanfaat. Silakan. Oke. Silakan diberikan ulasannya baru kirim. Oke, ini selamat Anda telah menyelesaikan webinar. Cek perkembangan pembelajaran. Oke, jadi ini sudah selesai Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Klik di selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, tinggal nanti mengunduh sertifikat. Nah, terkait dengan sertifikat, tadi ada yang menanyakan, mohon maaf Bapak Ibu, karena sertifikat ini langsung diterbitkan oleh Kemenkes, bukan kami.
Jadi rentang waktu penerbitan sertifikat cukup lama ya Bapak Ibu ya, paling cepat 1 bulan. Bisa jadi sampai juga lebih gitu ya. Nanti silakan dicek-cek nanti, karena Bapak Ibu jangan jangan khawatir, walaupun tidak diunduh, sertifikat Bapak Ibu akan tetap ada di akun masing-masing. Nah, itulah sebenarnya tujuan membuatkan akun pelataran sehat. Jadi Bapak Ibu tidak khawatir sertifikat pelatihannya juga hilang ya, seperti yang manual. Jadi kalau ini sudah bridging nanti ke satu sehat SDMK, nanti akan langsung terkumpul di sana nanti berapa sertifikat SKP yang didapatkan. Mungkin itu mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti jika lupa, silakan nanti dilihat rekamannya. Terima kasih. Mungkin itu dulu Pak Fuad yang dapat saya sampaikan. Oke, baik Pak Wayan ya. Teman-teman, kebetulan untuk hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Wayan Darsana tadi, kami sudah melakukan recording di Zoom ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang masih bingung atau tertinggal atau sempat mengalami gangguan jaringan atau bahkan malam ini tidak bisa ikut, jadi teman-teman bisa menonton ulang gitu ya. Harus ditonton ulang supaya pada saat prosesnya nanti Anda tidak kebingungan. Seperti itu ya Pak Wayan ya. Tadi untuk teknisnya itu Pak Wayan sudah sangat sabar gitu ya. Satu persatu dijelaskan kepada kita semua dari proses masuk, kemudian mengisi sampai dengan selesai dan pada akhirnya sertifikat itu siap untuk diunduh gitu ya. Dan sekali lagi saya mungkin hanya memperjelas apa yang disampaikan Pak Wayan bahwa untuk sertifikat giat webinar kali ini sertifikatnya langsung dari Kemenkes RI ya. Jadi untuk rentan waktunya mungkin akan menunggu rada lama ya, kurang lebih adalah 1 jam. 1 bulan teman-teman, mohon maaf 1 bulan ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya, terus-menerus update daripada perkembangan sertifikat yang Bapak Ibu akan dapatkan di akun masing-masing. Jadi sertifikatnya akan dikirim juga ke akun masing-masing ya. Bisa diunduh dan lain sebagainya. Mungkin sampai sini dulu teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo silahkan diaktifkan kameranya dan diaktifkan mikrofonnya supaya bisa langsung berinteraksi dengan kami selaku panitia webinar. Ini di kolom chat saya baca banyak sekali, saya belum diverifikasi, saya belum diverifikasi dan seterusnya. Teman-teman izin menginformasikan ulang bahwa kegiatan verifikasi sedang kami laksanakan. Per hari ini kurang lebih baru 75 peserta. Dan proses itu akan terus kami lakukan, insya Allah berproses ya. Jadi bagi teman-teman yang belum terverifikasi, mohon menunggu ya, sabar. Nanti pada saat hari H belum diverifikasi, silakan japri ke kami ya, supaya kami mempercepat untuk proses verifikasinya, kawan-kawan. Oke, baik, monggo. Tadi sudah ada yang mengaktifkan suaranya, barangkali ingin Malam Pak silakan. Fuad. Oh ya, Malam Pak Fuad. silakan. Mohon maaf. Maaf. Oke Pak. Ini sinyalnya agak kurang bagus. Di pelataran sehat itu kan nanti ada post-test dan pre-test dan post-test. Apakah itu nanti mengisi juga ya Pak ya? Oke, baik. Pak Wayan, ini ada pertanyaan. Nanti di pelataran sehat itu ada kaitannya pre-test dan post-test ya, evaluasi materi. Apakah harus diisi juga atau tidak? Ya, setahu saya harus diisi itu, Bu. Silakan Pak Wayan. Ya, terima kasih. Untuk webinar ini kita tidak mengadakan pre-test post-test, Pak. Cuma evaluasi dari penyelenggaraan. Oke, alhamdulillah. Evaluasi masing-masing fasilitator ketiga, evaluasi jadwal itu aja. Baik, Kita baik. tidak ingin merepotkan, membuat stres Bapak Ibu ikut pre-test. Baik, Kalau teman-teman. pelatihan Ya. wajib, kalau pelatihan wajib harus ada. Kalau Baik, webinar baik. boleh. Baik, jadi teman-teman saya pertegas kembali ya, ini ada satu informasi yang sangat baik, yang sangat menyenangkan bagi kita semua. Ya anggap aja itu berkah Ramadan gitu ya. Bahwa untuk kegiatan seminar kita tidak wajib membuat pretest dan post-test kecuali pelatihan. Jadi untuk giat kita pada 24 Maret besok, kami memutuskan untuk tidak ada pretest dan post-test. Jadi supaya teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan enjoy gitu ya, tanpa ada satu tekanan apapun ya. Anda benar-benar bisa fokus menikmati materi yang akan disampaikan oleh para narasumbernya. Kira-kira begitu ya teman-teman ya.
Jadi clear ya, tidak ada pretest dan post-test, hanya evaluasi penyelenggara. Kalau itu wajib untuk Dr. Syafaa dan teman-teman isi. Terima kasih. Mungkin itu saja. Barangkali ada pertanyaan lagi? Ini Ya, sudah. Pak, saya Pak. Oke, silahkan Dr. Budi Setiawan. Nggih, Silahkan, Dok. Monggo. begini Pak. Itu kan banyak informasi tentang webinar dan tanggalnya beda-beda. Ya, dari situ itu ketika kita masuk ke pelataran satu sehat, kita itu menunggu untuk verifikasi tiap-tiap item. Takut saya begini, Pak. Nanti ketika yang duluan ini misalnya kegawatan kardiovaskuler, ada tawaran lagi, kita kan tetap daftar di link pelataran sehat. Takut saya ketika kita daftar ketumbuk-tumbuk akhirnya yang tanggal yang lebih awal itu kita susah mengikuti seperti yang awal-awal kita mengikuti ini dulu ada pelatihan resusitasi neonates. Sebelum itu kami mengajukan untuk pelatihan-pelatihan yang lain, ternyata ini numpuk-numpuk dan akhirnya yang pelatihan neonatosnya kita susah untuk membuka dan mengikuti awal itu. Ini sebaiknya dikasih pencerahan. Ketika ada tawaran-tawaran seperti itu, kita sekedar cukup mendaftar saja, menunggu verifikasi supaya urutan tanggal-tanggalnya itu, Pak. Kan banyak itu, Pak. Semua teman-teman berharap untuk ikut banyak, Pak, karena SKP tuntutannya adalah 50 SKP. Takut saya nanti ini tak saya klik minta verifikasi, ini saya klik ternyata ini numpuk-numpuk akhirnya nggak bisa. Terima kasih, Pak. Tolong dijelaskan, Pak. Iya, 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 iya. Iya, baik dokter. Itu tadi dari Dokter Budi, Pak Wayan, Dokter Budi Setiawan. Baik, terima Dari kasih Pak Dokter. Iya. Ya, memang problemnya seperti itu Pak ya, karena kita satu ini ya di Kementerian Kesehatan itu apa namanya menjadi satu aplikasi itu memang merepotkan juga. Mohon dimaklumi juga Pak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan akan pernah merasakan bahwa proses verifikasi itu bisa jadi molor setelah kegiatan 1 sampai 2 hari. Itu pasti Pak. Nah, saya hanya menyarankan saja dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, jangan sampai waktunya mepet ya Pak ya. Jadi webinar tanggal 24, Bapak mengikuti webinar tanggal 27 atau 25. Kemungkinan pembelajaran yang lalu tidak terselesaikan, Bapak tidak bisa mengikuti pelajaran yang selanjutnya gitu. Jadi kasih ring waktu saja, misalnya seminggu atau 2 minggu dari kegiatan webinar sebelumnya yang diikuti Pak. Karena sistemnya memang seperti itu, diatur oleh semua Kementerian Kesehatan, dan itu juga tidak disiapkan perangkatnya Pak. Kita tidak bisa mencari siapa yang salah dan segini karena sistemnya seperti itu. Kami sebagai pengusul penyelenggara gitu kan adalah menunggu apa yang dilakukan oleh kementerian Pak. Dari admin kami juga sudah berkoordinasi untuk secepatnya melakukan verifikasi. Ya, saran saya hanya seperti itu Pak untuk mengikuti webinar selanjutnya. Jangan waktunya mepet-mepet ya Pak. Sekarang mengikuti kegiatan tanggal 24, atau kalau ada kegiatan tanggal 25, mending cari yang lagi rentangnya 2 mingguan Pak. Karena saya yakin setelah 2 minggu itu pasti semua sudah terverif. Seperti itu. Sudah bisa diselesaikan pembelajarannya. Itu sih pengalaman-pengalaman saya pribadi Pak. Jadi mengikuti webinar itu juga rentangnya saya agak lama kan memang tuntutan apa namanya SKP kan banyak sekarang, tapi itu rentangnya 5 tahun. Saya yakin kalau per tahun mengikuti webinar 5 kali, itu kali 5 kan terpenuhi juga seperti itu. Karena rata-rata sekarang webinarnya adalah SKP-nya 3 Pak. Justru pelatihan itu SKP-nya bisa 1. Mungkin demikian yang saya dapat jelaskan Pak Puan, mungkin bisa ditambahkan, silakan. Oke, saya rasa cukup Pak. Jadi penjelasan dari Pak Wayan sudah cukup jelas. Intinya adalah dikasih space ya, supaya seminar yang terdahulu itu benar-benar bisa diselesaikan sehingga pada saat mengikuti event yang baru itu kita tidak terkendala. Mungkin ada tanggapan lain, Dokter. Silakan, Dokter Budi. Ya, mohon Pak, kami-kami yang sudah usia ini nanti kalau ada kesulitan dibimbing Pak ya. Ye, Makasih Pak, siap. itu saja Pak. Ya. Ye, siap, siap dok. Ye. Jadi saya perlu ingatkan Pak Puan, ini pengalaman juga ya, kalau mengikuti seminar
CP-nya harus tahu ya siapa. Nanti kalau tidak terselesaikan apa namanya pembelajaran tidak selesai, nanti siapa yang dihubungi nanti untuk menyelesaikan pembelajaran itu. Jadi bisa terkendala, itu juga menjadi salah satu pengalaman Pak. Jadi kalau CP-nya tidak diketahui, Bapak akan kesulitan menyelesaikan pembelajaran karena kemungkinan di aplikasi sudah terhapus Pak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Berarti kata kuncinya disiplin ya, Pak Wayan ya. Kita disiplin mengisi link dan seterusnya ya, supaya untuk selanjutnya benar-benar lancar ya, Pak Wayan ya. Benar Pak, benar Pak. Disiplin ya, disiplin untuk setelah selesai kita harus mengisi dan seterusnya. Memang teman-teman ini kan apa ya? Ini kan adaptasi kebiasaan baru lah ibaratnya ya, yang dulu eh, seminar dengan cara yang sangat mudah, ikut seminar, daftar, setelah itu dapat sertifikat, dikirim melalui email masing-masing. Tapi saat ini kita harus beradaptasi dengan sistem yang baru gitu kan. Sekarang ada LMS ya. Ya. Dengan adanya perubahan itu saya yakin teman-teman ya sedikit banyak harus menyesuaikan ya. Artinya kalau ada kendala-kendala ya saya menghimbau juga untuk sharing teman-teman, sharing dengan temannya yang juga pernah ikut webinar sebelumnya dan sudah berhasil sampai finish 100% ya. Minta bimbingan sekali dua kali, saya yakin berikutnya lancar ya. Gitu. Oke, mungkin Pak Wayan ada lagi yang ingin disampaikan selain daripada teknis pengisian akun masing-masing di LMS. Ya, ini Pak, kami melakukan verifikasi itu kan melihat nama dan nick-nya Pak ya. Karena bisa jadi nama sama gitu kan. Jadi kami butuh nick. Pasti nick kan pasti berbeda. Nah, kami juga melihat beberapa data teman-teman yang tidak lengkap nick-nya. Nah, nantilah saya share nanti. Silakan bisa dihubungi kami untuk apa namanya eh, melakukan konfirmasi terhadap nick-nya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kami susah ini untuk menganukan karena kalau ini kan satu nih. Jadi kalau kami jadikan seperti ini dia akan nol di belakangnya gitu, bisa jadi nol. Nah ini juga kan seperti ini nih, saya rasa apakah nick kalau enggak 14 ya Bapak Ibu ya, yang ini juga susah nih kami. Dan ini tolong nanti akan kami tandai itu Bapak Ibu dengan tanda kuning, tolong nanti yang kami tandai atau cek kembali nicknya gitu kan, hanya yang salah saja menghubungi kami ya, kalau yang benar jangan lagi menghubungi gitu. Ini ya seperti ini juga akan kami kesulitan. Nah, itu aja sih Pak. Silakan nanti juga bisa dikonfirmasi kami jika ada yang double ya, double pendaftaran seperti itu. Itu aja sih kendalanya ini ya, karena ini yang akan menjadi dasar admin kami melakukan verifikasi. Itu kan karena bisa jadi ada yang nama yang sama karena ini hampir 400 orang juga bisa itu sama namanya, nanti yang membeda adalah di nick-nya. Ingat nick Bapak Ibu ya, bukan NIP. Ya, itu berbeda. Mungkin itu Pak, setelah ini mungkin kita akan share datanya. Mohon dipastikan sekali data Bapak Ibu sudah ada di kami. Nah, karena itu dasarnya kami melakukan verifikasi. Kalau Bapak Ibu mendaftar hanya di pelataran sehat tanpa registrasi di link kami, tentu itu tidak terdata di kami. Karena kalau melakukan verifikasi itu dari data yang kami berikan, nanti kami kirim ke admin, kemudian admin melakukan verifikasi berdasarkan data yang kami berikan. Mungkin itu terakhir Pak Fuad, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Nanti terakhir kita akan share data peserta ya yang sudah masuk dan sudah mengisi link kami. Silahkan nanti dicek masing-masing bagi yang sudah transfer ya atau membayar, kemudian namanya belum muncul ya. Nanti segera menghubungi kami ya dengan menyertakan bukti transfernya ya. Nanti kami akan segera memasukkan ke daftar peserta gitu ya. Untuk daftar peserta nanti akan kami share di grup WhatsApp gitu ya Pak Wayan ya. Ya, benar Pak, habis kita zoom hari ini. Baik, jadi setelah kita menyelesaikan giat rapat pada malam hari ini, kita akan share data teman-teman yang sudah masuk, yang sudah masuk kepada kami. Jadi sekali lagi yang belum terdaftar, mohon kiranya dapat langsung japri kepada kami ya.
kami akan maraton ya untuk menyelesaikan data-data daripada teman-teman yang belum terdaftar gitu ya, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk verifikasi pada Giat 24 Maret besok itu. Mungkin itu saja teman-teman. Sebelum kami tutup, kami akhiri. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman selanjutnya? Monggo silakan. Selamat malam Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Kakak Abiantara. Ya, ya terkait teknis Pak, maaf sekali lagi. Saya mau tanya pada Pak Fuad dan Pak Wayan, untuk itu kan yang paling sering terjadi adalah lamanya masuk SKP ya Pak ya. Ya, Misalkan hari ini sudah selesai, SKP-nya belum ada masuk. Nah, ada sampai seminggu belum masuk. Nah, itu kira-kira dari panitia nanti apakah ada jangka waktu berapa lamanya Pak ya? Terima kasih itu Pak. Itu aja sih Pak. jangka waktu pengeluaran sertifikat ya Pak ya maksudnya. Untuk SKP. Ya, berarti sertifikat ya, karena sertifikat SKP-nya itu langsung di sertifikat. Oh, kalau sertifikat berarti kan bisa beda sendiri Pak, bisa diunduh. Karena ada juga punya saya SKP sudah ada tapi sertifikat belum sampai sekarang gitu Pak. Ya. Tapi teman-teman belum ada dua-duanya gitu. Mohon untuk petunjuknya Pak Wayan. Terima kasih. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, paling cepat sih sebulan, Pak. Tapi kita akan tetap koordinasi ya, Pak. Akan kami informasikan kapan akan selesainya. Karena terus terang saja kami sebagai penyelenggara tidak mencetak sertifikat sendiri karena nomor dan SKP itu semuanya dikeluarkan oleh Kemenkes, Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan kadang-kadang sebulan pun belum keluar, Pak. Karena pengalaman saya mengadakan pelatihan ini sudah sebulan nggak keluar, Pak. Jadi mohon bersabar karena sistemnya seperti itu, kita tidak seperti apa namanya pelaksanaan kegiatan sebelumnya yang dilakukan secara manual itu kan bisa langsung panitia membuat sertifikat. Jadi itu Pak. Jadi yang jelas izin dari pelatihan ini sudah keluar, nanti kami share ya. Dan pelatihan ini mendapatkan 3 SKP Pak. Jadi izinnya mungkin nanti dapat saya share nanti izin pelaksanaan kegiatan ini. Itu Pak. Siap. Jadi izin pelaksanaan ini akan saya share nanti di WAG. Siap. Terima kasih Pak Wayan dan Pak Upar. Baik, terima kasih sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin ini Pak Wayan kita batasi ya, 1 sampai 3 pertanyaan Ya, lagi mungkin ya. Ada lagi teman-teman ya. mungkin yang ingin tanya kepada kami terkait dengan teknis apa ini pelaksanaan webinar besok teman-teman ya, silahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Silakan Bu Waalaikumsalam. Elziana. Izin bertanya. Ya, izin bertanya Pak, melanjutkan pertanyaan dari Dokter Budi tadi. Sebelumnya sekitar 2 minggu yang lalu itu saya ada ikuti pembelajaran di pelataran sehat. Namun sampai sekarang itu belum ada akses Pak gitu. Apakah nanti tidak tertumpuk gitu yang untuk tanggal 24 itu Pak? Karena sampai sekarang kita belum diverifikasi gitu. Kegiatan itu tanggal berapa, Bu? Eh, tanggal sebentar Pak, sekitar tanggal 10 Maret Pak. Ini belum diverifikasi sampai sekarang. Oh, kegiatannya 10 Maret ya, bukan Enggih, lewat berarti. enggih Pak. 10 Oh, Maret berarti nggak apa-apa. Ibu berarti belum gini, belum memulai pembelajaran, jadi Ibu nggak apa-apa itu, Bu. Itu kan sudah selesai jadi kegiatannya itu. Kalau berarti tidak diverifikasi, berarti Ibu tidak bisa menyelesaikan pembelajaran. Oh, begitu berarti enggak masalah enggih Pak? Nggak masalah, Bu. Yang Oh jelas ya. kalau sudah kegiatan itu dilaksanakan dan Ibu sudah diverif,
tetapi ibu tidak bisa atau tidak menyelesaikan pembelajaran, itu baru masalah bu. Harus diselesaikan pembelajaran sebelumnya gitu. Itu ya Oh, bu ya. siap, Nggih. siap. Jadi Nggih, nggih, aman itu loh bu. Nggih, aman. nggih. Ya, Nggih, Pak. Terima kasih banyak Pak Wayan. nggih, sama-sama. Baik teman-teman, kewajiban kita adalah sekali lagi menyelesaikan proses pembelajaran di LMS ya Pak Wayan ya, mengisi Ya, evaluasinya dari awal sampai dengan akhir, sampai teman dinyatakan lulus ya. Untuk urusan sertifikat, SKP, dan lain sebagainya, itu 100% menjadi tanggung jawab daripada Kemenkes RI ya teman-teman ya. Insya Allah kalau semuanya sudah kita selesaikan, dari A sampai Z-nya, tinggal nunggu SKP, tinggal nunggu sertifikat, aman teman-teman ya. Anda tidak akan terkendala untuk mengikuti giat selanjutnya. Kira-kira seperti itu ya. oke. Ya, kami juga akan berusaha melakukan verifikasi secepatnya ya Bapak Ibu ya. Mohon sabar menunggu karena ini cukup lama juga. Karena memverifikasi 400 peserta mencocokkan persyaratan gitu karena bukan membutuhkan waktu juga. Terus terang admin di pusat itu kami hanya 1 orang Bapak Ibu ya, karena harus tanggung karena kegiatannya banyak juga. Mungkin mohon sabar menunggu sampai hari Minggu. Jadi ketika hari Minggu setelah webinar belum ada verifikasi, nanti kami akan memberikan jawaban lebih lanjut Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih kami berharap dan kami terus koordinasi sampai hari H pelaksanaan tanggal 24 sebelum kegiatan selesai. Mudah-mudahan semua sudah terverifikasi. Mungkin itu tambahan Pak. Jadi biar tidak menjadi kekhawatiran teman-teman peserta yang sampai saat ini belum terverifikasi. Terima kasih. Oke, baik. Jadi saya rasa cukup ya teman-teman ya. Tadi sudah sangat jelas semua apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wayan ya terkait dengan pengisian akun. Kemudian nanti kami juga akan share terkait dengan peserta ya. Bagi teman-teman yang belum terdaftar, boleh langsung menghubungi ke admin atau panitia. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan sertifikat dan lain sebagainya, tadi juga sudah disampaikan bahwa itu menjadi ranah dari Kemkes, kurang lebih ya membutuhkan waktu ya 1 bulan lah ya untuk bisa rilis gitu kan dan masuk SKP-nya ke akun LMS teman-teman semuanya ya. Oke. Untuk masalah verifikasi teman-teman kami masih on proses. Jadi sekali lagi per hari ini baru terverifikasi kurang lebih 75 peserta dan proses itu terus berjalan. Jadi untuk teman-teman yang belum terverifikasi harap sabar menunggu ya sampai nanti hari Minggu pelaksanaan. Kalau belum ada verifikasi, ya silakan menghubungi kami selaku panitia. Kira-kira itu teman-teman. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup ya? Bisa bertanya? Boleh satu lagi mungkin ya terakhir. Kakak Nyoman Rezeki. Pak, saya Rejeki dari Rumah Sakit Pramura. Saya mau bertanya, Pak, untuk pengisian evaluasi itu dari mulai start pembelajaran atau saat webinar berakhir, Pak? Terima kasih. Ya, mungkin saat mulai pembelajaran aja ya Bu ya biar cepat juga. Tapi sebenarnya sih begitu selesai pembelajaran baru dilaksanakan. Tapi kita kan juga maklumi ada kendala sinyal dan sebagainya. Asal jangan sebelum kegiatan ya Bapak Ibu. Itu tidak bisa kami pertanggungjawabkan nanti. Kegiatannya kan tanggal 24, berarti tanggal 24 boleh juga diselesaikan tanggal 25 boleh Bu gitu kan. Tapi mendahului jangan ya. Nah, oke. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke. Terjawab ya Bu Nyoman Rezeki ya dari Rumah Ya, Sakit. terima kasih. Baik, idealnya yang namanya evaluasi itu ya dilaksanakan setelah kegiatan berakhir ya. Tidak boleh Anda mengisi hari sebelumnya di hari sebelumnya jangan teman-teman. Nanti bisa menjadi temuan ya. Ya pada saat hari H pelaksanaan atau setelahnya malah aman gitu ya. Betul, Oke, betul Pak. ada lagi pertanyaan teman-teman? Saya rasa cukup ya. Ini kalau WIB pukul 20 lebih 08. 8 menit ya. Berarti untuk waktu Indonesia bagian tengah ya, Bali itu sudah jam 9 ya. Betul. 9 sudah lewat 8 menit. Nah, oke, saya rasa cukup teman-teman. Nanti bagi yang masih belum jelas cara pengisiannya, ya, kemudian tanya jawab yang tadi sudah dilakukan apa saja,
Nanti kami akan kirim link recordernya ya, sehingga teman-teman dapat uh, menonton ulang, kemudian dapat memahaminya dengan baik, gitu ya. Saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi Pak Wayan. Pak Ya, Wayan, sama-sama Pak, terima kasih sama-sama. atas kehadirannya dan atas sumbangsihnya yang sangat luar biasa sekali beliau ya. Dan tentu saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta webinar update kegawatan kardiovaskuler yang sedianya akan kita laksanakan bersama pada tanggal 4 Maret 2024 ya. Kita berdoa bersama semoga acara yang akan kita selenggarakan itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian tanpa ada satu kendala apapun gitu ya. Sehingga prosesnya dapat membantu teman-teman untuk tahap selanjutnya. Kira-kira itu saja teman-teman. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Terima kasih, dan salam izin. sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Baik, selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Selamat malam Pak Fuad. Saya Ya, selamat malam Pak Wayan.